to history. This is a Tesla car in a futuristic new factory. And trigger an electric transport revolution. It's a dream many have had, but none have realized. Salam jumpa Ibu dan Bapak. Kita akan membedah edisi berikutnya dari seri saham Tesla versus Apple. Di dalam analisis ini saya akan memaparkan dari sisi akademisi maupun dari sisi praktis. Karena bagaimanapun juga analisis dari saham tidak bisa hanya mengandalkan praktis, tetapi juga perlu didukung oleh dukungan fundamental, dukungan akademis yang relevan. Analoginya begini Ibu dan Bapak. Jadi kalau misalnya satu insinyur mendesain satu pesawat terbang, dia tidak bisa seenaknya mengabaikan ilmu aerodinamika sebagai ilmu dasar dari pembuatan pesawat tersebut. Begitu juga kita tidak bisa melakukan analisis investasi saham tanpa memiliki basis ilmu yang relevan. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan memaparkan dari aspek akademis maupun dari aspek praktis, sehingga Bapak Ibu memiliki satu pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana saham-saham yang di pasar modal. Khususnya hari ini saya akan membedah bagaimana saham Apple versus saham Tesla yang sudah saya bahas dalam video sebelumnya. Kalau Ibu Bapak belum mengikuti, silakan untuk membuka video Tesla. Kita akan melihat di sini bagaimana Tesla dan Apple keduanya itu sama-sama melakukan satu corporate action, yaitu melakukan stock split. Nah, tetapi kita akan membandingkan di sini mengapa hasilnya sangat berbeda antara Apple dan Tesla. Di mana stock split tersebut itu dilakukan pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 31 Agustus 2020. Ada dua hal yang menarik di sini. Jadi ketika Tesla itu melakukan stock split tanggal 31 Agustus yang didahului dengan pengumuman untuk melakukan stock split pada tanggal 11 Agustus, ketika pengumuman itu disampaikan kepada pemegang saham, pasar langsung merespon positif, baik saham Tesla maupun saham Apple. Namun, peningkatan saham Apple itu tidak sebesar saham Tesla. Ini saham Apple meningkat hanya sebesar 23%. Mulai dari 11 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Memang puncaknya di 31 Agustus. Tapi peningkatan ini jauh berbeda ketika kita bandingkan dengan Tesla. Nah, di Tesla itu ada peningkatan yang sangat signifikan. Jadi saham Tesla mengalami peningkatan hampir 6 kali dibandingkan sahamnya Apple. Kalau kita amati, kita tarik ke year to date ya. Kita tarik ke year to date 1 Januari 2020 sampai dengan mereka melakukan stock split 31 Agustus. Kita lihat bahwa saham Apple itu naik sebesar 79%. Peningkatan akumulatifnya. Nah, tetapi kalau sahamnya Tesla itu naiknya 479%. Mulai sejak 7 Januari sampai dengan melakukan stock split tanggal 31 Agustus, peningkatannya 479%. Nah, peningkatan ini 6 kali dari peningkatan yang dialami oleh Apple. Nah, mengapa ini kok bisa terjadi begitu ya? Mengapa mereka sama-sama melakukan stock split tetapi hasilnya bisa berbeda? Nah, kalau kita lihat lebih jauh, pada video sebelumnya mengenai Tesla, jadi bagi Ibu dan Bapak dan pemirsa yang belum melihat video tersebut, saya sarankan untuk melihat lebih dulu supaya mendapatkan cerita yang lengkap mengenai saham Tesla naik 500% di masa pandemi COVID-19. Nah, kenapa ini terjadi? Perbedaan signifikannya adalah terletak pada Tesla itu melakukan satu capital expenditure, yaitu dia sudah membuka giant factory-nya di Shanghai, China, dan sudah beroperasi pada Januari 2020. Nah, ini menunjukkan bahwa
Tesla mengirimkan sinyal kepada pasar bahwa perusahaan itu memiliki satu prospek pertumbuhan yang besar. Sehingga ketika Tesla melakukan corporate action, itu direspon lebih positif, lebih tinggi atau lebih radikal dibandingkan yang dialami oleh Apple. Sementara kalau kita lihat, Apple ini adalah perusahaan yang rutin membagikan dividen setiap quarterly kepada pemegang saham. Namun, kalau kita lihat corporate action-nya tidak disambut seradikal yang dialami oleh Tesla. Nah, kenapa? Karena Apple ini sudah major kalau dari sisi pertumbuhan. Jadi dia sudah pada tahap pertumbuhan yang mapan. Sehingga kemudian pasar tidak mengharapkan adanya peningkatan yang tinggi di masa depan. Peningkatan yang dialami Apple adalah peningkatan yang sifatnya rata-rata. Sementara kalau kita amati Tesla itu memiliki keunggulan dari sisi bahwa dia memiliki satu peluang pertumbuhan yang tinggi. Satu, ditandai oleh corporate action yang dilakukan dibandingkan dengan Apple yang tidak melakukan capital expenditure. Yang kedua adalah dengan dia melakukan capital expenditure dan dia menunjukkan bahwa perusahaan ini di level atau di siklus hidup perusahaannya itu dia pada tahap pertumbuhan. Nah, berarti ke depan Tesla ini menjanjikan satu pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan yang dialami oleh Apple. Jadi mengapa corporate action yang sama itu bisa menghasilkan hasil yang sangat berbeda? Kata kuncinya adalah adanya satu, capital expenditure. Jadi capital expenditure itu berarti kita memberikan sinyal kepada pasar bahwa perusahaan itu bertumbuh di masa depan. Sementara Apple tindakan atau tidak melakukan capital expenditure, sehingga pasar menganggap bahwa Apple bagus, tetapi Apple akan tumbuh dalam standar rata-rata, tidak seperti yang dialami oleh Tesla. Jadi dengan demikian, apa sih yang bisa kita pelajari dari kedua tindakan corporate action ini? Di sisi lain bahwa Apple ini berarti dia mengalami memang masa stagnan di dalam pertumbuhan perusahaan. Dan Apple juga memiliki kompetitor yang sangat dekat, yang seperti apa yang kompetitor yang memberikan produk-produk yang menghasilkan juga produk-produk premium sebagaimana yang dilakukan oleh Apple. Jadi apa rekomendasi saya terkait corporate action yang dilakukan oleh Tesla versus yang dilakukan oleh Apple? Jadi pertama, perusahaan perlu aware di mana perusahaan itu sekarang berada dalam siklus hidupnya. Nah, perusahaan yang dalam posisi siklus hidup yang terakhir yaitu yang majors, maka perusahaan itu akan cenderung decline kalau tidak melakukan satu tindakan inovatif untuk mempertahankan dan memperluas pasarnya. Itu yang penting. Nah, kedua bahwa perusahaan yang melakukan capital expenditure itu dipandang memberikan sinyal bahwa perusahaan itu terus bertumbuh di masa depan. Jadi berpotensi untuk terus bertumbuh di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan capital expenditure itu akan direspon positif oleh pasar. Jadi kedua perusahaan sebenarnya mengirim sinyal yang sama. Satu sinyalnya lewat capital expenditure, satu sinyalnya lewat dividen. Tetapi respon pasar berbeda. Ketika perusahaan itu mengirim sinyal lewat capital expenditure, itu jauh memberikan respon yang positif. Karena pasar menganggap bahwa perusahaan ini memiliki pertumbuhan di masa depan. Karena kita tahu bahwa investor itu membeli masa depan perusahaan, bukan masa sekarang perusahaan. Nah, apa yang dilakukan oleh Apple adalah dia secara reguler memberikan dividen. Memberikan sinyal bahwa perusahaan itu sudah mapan, investor tidak perlu khawatir. Nah, tetapi apa yang terjadi? Sambutannya positif, tetapi sambutan positifnya sangat berbeda antara apa yang dialami oleh Tesla dan apa yang dialami oleh Apple. Jadi ini pelajaran berharga bagi kita bahwa capital expenditure itu adalah salah satu sinyal yang penting. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.